Baik, Ibu cek dulu ya, siapa tidak hadir hari ini? Ada yang tahu siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baik, bagus. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia, yaitu membaca dari imbuhan makna ter. Jadi yang pertama itu menyatakan sebuah keadaan yang sedang terjadi atau sudah terjadi. Contohnya itu terdiam, terkunci, dan terbuka. Dan yang kedua itu menyatakan paling. Contohnya terpandai, terindah, dan tertinggi. Dan yang ketiga menyatakan keadaan yang terjadi tiba-tiba. Contohnya tersungkur, tertawa, dan terkejut. Dan yang terakhir menyatakan perbuatan yang tidak sengaja. Contohnya terdengar, terganti, dan terluka. Jadi ingat ya teman-teman. Selanjutnya itu kita akan belajar tentang definisi perundungan. Jadi perundungan adalah perbuatan mengusik, menyakiti, atau mengejek seseorang berulang kali. Perundungan membuat seseorang merasa tersakiti dan tidak nyaman. Candaan tidak menyenangkan yang dilakukan terus-menerus dapat berubah menjadi perundungan. Seperti contohnya itu, ketika kalian bercanda seperti mengejek teman yang pendek. Nah, karena seperti kita nanti di lingkungan sekolah kita, seperti kalian sedang bercanda sama teman, seperti kalian mengejek teman yang pendek, kulitnya hitam, yang berbeda dari kalian. Nah, jadi seperti itu lah yang kita sebut seperti bully dan perundungan. Nah, kita masuk pada jenis-jenis perundungan. Yang pertama itu perundungan verbal atau melalui kata-kata, seperti kalian mengejek teman kalian pendek, mengejek teman kalian hitam, dan lain-lain. Terus yang kedua itu perundungan fisik, kontak fisik dengan tujuan menyakiti, seperti kalian mendorong, memukul, dan mencubit teman kalian. Terus jenis perundungan yang ketiga itu perundungan mental lewat sikap seperti menjauhi, seperti kalian tidak mau berteman sama satu orang karena dia itu misalnya hitam, beda sama kalian, mungkin dia dari daerah lain dan kalian menjauhi dia. Terus jenis perundungan yang terakhir itu perundungan dunia maya melalui media elektronik seperti HP. Jika kalian salah menggunakan HP, seperti kalian menggunakan HP dengan salah, seperti kalian mengejek teman kalian melalui kata-kata tidak pantas. Nah, seperti itu akan menyakiti hati teman kalian. Pada itu, sikap apa yang harus ditunjukkan jika melihat suatu kejadian perundungan? Yang pertama itu seperti kalian dapat melapor kepada orang dewasa seperti orang tua, kakak, orang yang lebih tua kepada kalian. Nah, jadi orang yang lebih dewasa atau orang tua seperti guru itu dapat mengatasi atau dapat melindungi kalian dari perundungan, seperti menegur teman kalian yang melakukan tersebut. Dan yang kedua itu mencarilah teman yang dapat dipercaya. Nah, mencari teman dapat dipercaya itu seperti dia dapat melindungi kalian dari kejadian perundungan tersebut, dan kalian itu dapat merasa nyaman dan aman. Nah, selanjutnya itu adalah kalimat tanggapan dan saran. Yang pertama itu tanggapan. Tanggapan adalah reaksi terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasa. Kalimat tanggapan dimulai dari memberikan fakta dari apa yang terlihat. Setelah itu dapat diikuti dengan pemberian opini yang sesuai fakta dan konteks peristiwa. Kemudian diikuti pemberian respon yang mengungkapkan perasaan pendengar.
Contohnya gini, jika kalian mengalami perundungan, maka kalian itu contohnya itu seperti kalian melihat sendiri seperti apa kejadian perundungan tersebut. Jadi kalian dapat memberikan suatu pernyataan yang benar-benar terjadi atau fakta. Jadi kalian itu tidak membual. Kalau misal kalian benar-benar melihat itu, kalian laporkan kepada orang yang dewasa seperti guru, orang tua. Jadi orang yang dewasa itu bisa menjadi tempat yang aman bagi kalian dan menjadi pendengar yang baik untuk kalian. Terus yang kedua itu saran. Saran adalah pendapat atau anjuran untuk menyelesaikan masalah. Pemberian saran dilakukan dengan pemberian pendapat yang lebih dan sesuai fakta. Seperti kalian mengalami suatu perundungan itu, jadi kami sebagai orang yang lebih dewasa seperti guru gitu dapat memberi kalian saran yang dapat kalian lakukan, dan saran tersebut yang dapat menyelesaikan masalah. Jadi kalian itu dapat menjadi percaya pada guru itu dan menjadi kalian itu merasa. Nah, jadi ibu akan memberikan kalian kertas. Baik, selanjutnya itu ibu akan membagikan kalian buku cerita. Jadi kalian dapat berdiskusi dan nanti dapat menentukan sendiri bagaimana cerita yang ibu berikan. Baik, kalian berdiskusi tentang cerita yang sudah ibu bagikan, dan nanti perwakilan kelompok dapat menentukan cerita tersebut. Bu, ini dibaca kan Bu? Ya, kalian baca terus kalian sebutkan dari cerita tersebut.
yang bisa mengalami kekurangan seperti yang dialami Intan yang harus memakai kacamata karena bermasalah pada matanya. Jadi kita itu harus dapat menghibur Intan yang menjadi korban pembulian, dan kita sebagai temannya harus menjadikan tempat bagi kita agar dia dapat merasa nyaman dan aman. Baik anak-anak, dari yang sudah Ibu jelaskan tentang makna dari membaca Ibu Hunter, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Dari hasil diskusi tadi, mungkin ada yang dapat menyimpulkan dari hasil kalian